Halo guys, selamat datang di Vic TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu, saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys, mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu maksud kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Ya guys, jualan itu cari omset atau cari profit margin guys. Yang mana yang kalian lebih butuhkan guys. Di video kali ini kita akan membahas mana yang terbaik untuk usaha-usaha kalian guys. Kalau gitu langsung aja tonton video kali ini guys. Let's go. Setiap kita berbisnis atau kita mempunyai usaha, pastilah kita pengen cuan. Cuan. Ya, kalian nggak salah dengar. Cuan. Cuan itu maksudnya apa sih? Nah, kalau gitu langsung aja kita jelaskan. Pasti kita tahu, banyak banget strategi pemasaran, strategi penjualan guys. Banyak banget strategi yang harus diterapkan pada suatu usaha. Seorang pebisnis pasti ingin banget mempunyai tujuan, yaitu sukses. Dan sukses ini inginnya adalah melakukan penjualan secara kuantiti dan menghasilkan rupiah yang besar, ya pastinya. Dan jangan sampai kita terjebak karena mengejar omset aja dan bukan profit margin guys. Itu suatu hal yang sangat berbeda dan juga banyak orang yang salah kaprah guys kalau sampai kita luput. Oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai omset dan juga profit margin. Ini contohnya, dengan contoh yang paling sederhana guys. Kalian pilih yang mana? Jualan panci, satu piece-nya seharga Rp300.000. Kelihatan besar Rp300.000, ya kan? Dan untung kalian sebanyak Rp20.000 untuk satu piece panci ini. Dan jualan baju satu piece seharga Rp75.000. Tapi untung kalian Rp25.000. Lebih besar Rp5.000 untuk penjualan baju ini, satu piece-nya. Nah, kalian pilih yang mana? Sepintas kelihatannya penjualan panci sangat baik. Karena kalian bisa mendapatkan Rp300.000 untuk satu piece panci yang kalian jual. Tapi jangan lupa, untung kalian hanya Rp20.000. Di mana panci tersebut kalian harus membayar pada supplier seharga Rp280.000. Kalian cuma dapat Rp20.000. Nah, dimana kalau pakaian kalian menjual harga Rp75.000 dan untung kalian Rp25.000 guys. Kalian membayar Rp50.000 kepada supplier guys. Pada contoh penjualan panci, itulah yang disebut omset guys. Omsetnya kelihatan besar, betul kan? Tapi sebenarnya dengan menjual baju satu piece aja seharga Rp75.000, untung kalian itu sudah Rp25.000 guys. Jelas kelihatan lebih besar. Rp25.000 dibanding dengan Rp20.000. Rp5.000 bedanya. Itu hanya satu piece guys. Hal inilah yang disebut profit margin guys. Jangan lupa, penjualan panci seperti itu sangat beresiko guys. Yang pertama, panci itu ukurannya tidaklah kecil, cukup besar guys. Otomatis kalian butuh tempat penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua, panci itu mudah rusak guys pada saat kalian kirim. Jadi kemungkinan komplain atau retur barang akan jauh lebih besar karena barang mudah rusak. Yang ketiga, packaging kalian itu harus sangat baik supaya jangan sampai barang-barang kalian, panci-panci kalian yang kalian kirim ini sampai mengalami kerusakan atau penyok atau pecah dan lain-lain. Jadi kita akan effort lebih untuk melakukan bisnis panci ini guys. Bukannya melarang, ini hanya contoh ya guys. Dan semua tiga hal itu jadi cost untuk kita guys. Dimana untung kita hanya Rp20.000. Nututi enggak?
Dimana coba kalian bayangkan, kalau penjualan pakaian, baju ini seharga 75.000 dan untung kita 25.000. 5.000 lebih besar. Profit marginnya lebih mantap. Kenapa? Coba kalian bayangkan, pakaian itu barangnya kecil, mudah disimpan. Satu karung paling ukurannya sebesar apa? Satu karung itu bisa berisi 144 piece guys. Dimana panci 144 piece bisa memenuhi gudang kalian dengan cepat guys. Nah, penyimpanan pakaian lebih mudah. Pemakaian pakaian jauh lebih cepat guys. Satu orang bisa beli 2-3 pakaian, dimana panci belum tentu beli 2-3, paling cuma beli 1. Apalagi harga panci yang cukup mahal. Pakaian lebih terjangkau dan orang suka gonta-ganti guys. Kemungkinan besar akan lebih mudah terjual guys. Meskipun kalian juga banyak saingannya ya. Nah, yang ketiga, pengiriman pakaian itu sangat mudah. Kemungkinan rusaknya kecil guys. Kemungkinan return juga kecil. Diperbaiki juga lebih mudah. Bisa dijahit sendiri ataukah misal kotor mudah dicuci. Packaging pengirimannya pun sangat aman karena dia tanpa bubble wrap, tanpa kardus pun hanya dimasukkan di kresek itu sudah cukup. Dengan untung 25.000, biaya packagingnya paling cuman berapa? Paling maksimal hanya Rp1.000 guys. Bayangkan kalau seperti panci, cuman untung 20.000, tapi packaging dan pengirimannya bisa mencapai mungkin bisa Rp5.000 guys. Bayangin aja, beda banget kan? Sudah panci itu repot, ternyata marginnya sangat kecil dibanding dengan pakaian ini guys. Nah, itu yang harus kalian bedakan antara omset dan juga profit margin guys. Gimana? Kelihatan lebih sehat profit margin kan? Ya, kita lanjut lagi. Banyak banget pebisnis yang terjebak oleh omset guys. Itu sudah sangat lumrah. Kita sangat banyak tahu guys. Dengan cara menjual produk-produk mereka secara luas dan banyak dicari pembeli. Barangnya istilahnya ya guys, pasaran lah. Lalu dia juga melakukan diskon habis-habisan guys. Karena mereka bertarung secara harga. Hargaku lebih murah. Barangnya sama. Hargaku lebih murah. Beliau dia aku. Nah, hal seperti itu kurang sehat menurut saya. Karena apa? Cuan tipis itu gak apa-apa. Lah, bukan itu. Itu namanya gak sehat. Yang sehat itu kalian punya cuan yang healthy guys. Cuan itu harus bisa menutup segala kebutuhan-kebutuhan usaha kita. Banyak pebisnis yang masih mengejar omset guys. Banyak terjebak di sana. Pintas nampak omsetnya itu besar dan laris banget. Bisnisnya bisa hidup besar-besaran. Namun sebenarnya secara arus kas, ini kurang sehat karena profitnya sangat kecil. Strategi ini dinamakan red ocean. Itu kurang baik. Kesannya itu kurang kreatif lah. Karena dia sebagai follower. Banyak barang-barang yang sudah terjual di banyak tempat, di kompetitor-kompetitor, sama dia dikulak dan dijual dengan harga yang lebih murah. Akhirnya di situ akan berdarah-darah. Karena itu dinamakan red ocean itu guys. Laut merah. Itu kurang sehat guys. Percuma. Kita tidak akan pernah bisa menang, apalagi dengan kompetitor yang besar-besaran. Saat ini kita menang, bisa jadi sebentar lagi ada kompetitor lain yang lebih kuat dan lebih hebat dibanding kita, yang akan mengalahkan kita, menginjak-injak kita. Dimana lebih baik kita mempunyai pasar sendiri, yang menjual produk-produk yang lebih menarik guys. Nah, kelebihan red ocean strategi ini, bisnis kita akan terlihat besar, terlihat hebat, karena penjualan dan omsetnya begitu tinggi. Pinjaman bank, kalau misal kita mau meminjam bank, pasti akan mudah disetujui. Karena terlihat omset kita tinggi, perputaran uang kita itu kelihatan besar di bank kita. Dan otomatis pinjaman bank untuk usaha pasti lebih mudah disetujui. Supplier juga akan lebih mudah memberikan kita piutang. Karena melihat omset kita juga memang tinggi guys. Karena itu menjanjikan untuk mereka, kalian diberikan piutang. Nah, kita ke kekurangan red ocean strategi. Banyak banget saingan-saingan kita dari kompetitor yang menjual banyak produk serupa. Pada saat kita browsing barang tersebut, contoh aja, misal seperti Center itu akan banyak banget yang jual. Center tipe yang sama pun, yang tipe sama, ukuran sama, itu juga banyak banget yang jual. Dimana otomatis apa yang akan dipilih oleh calon customer kita? Yaitu harga yang lebih murah. Karena barangnya itu sama persis guys. Ya karena itulah, kita harus berjuang mati-matian memangkas harga, memotong harga, memberikan diskon dan lain-lain supaya customer kita membeli. Nah, setelah itu apa untungnya buat kita?
marginnya begitu tipis dan barang tersebut mudah rusak saat dikirim. Kalau misal setelah rusak, apa yang harus kita lakukan? Harga jual yang berubah-ubah. Harga jual berubah-ubah ini biasanya tergantung dari supplier kita. Kadang kita sekolahan di supplier, emang harganya bisa naik, bisa turun. Tapi karena harga kita yang begitu mepet, kita otomatis akan menaikkan harga mengikuti harga dari supplier, guys. Supplier naik, kita naik. Pada saat demand-nya naik, otomatis harga pun akan naik. Kita ikut naik lagi. Jadi di sana harga kalian itu tidak fix. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan kalian akan capek mengupdate harga-harga produk-produk kalian. Karena rata-rata produk kalian seperti itu semua. Akibatnya profit juga sangat tidak stabil, guys. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kita harus sering update. Jangan sampai salah harga ataupun terlambat. Sangat melelahkan pastinya. Pelanggan dengan mudah mencari kompetitor lain. Misal aja, barangnya sama seperti kasus center tersebut. Beda Rp5 atau Rp10 pun calon customer kalian bisa pindah ke kompetitor kita. Cuman beda segitu aja. Karena mereka benar-benar mencari harga yang termurah, guys. Hal tersebut pastinya sangat memusingkan. Otomatis kita tidak mempunyai customer yang loyal, yang pasti beli cuman sama kita. Karena barang kita itu juga di mana-mana jual barang yang sama. Arus kas kurang lancar karena profit margin kita itu sangat tipis. Sehingga perusahaan akhirnya kurang sehat karena masalah keuangan. Ya, sulit memberikan pelayanan yang baik, guys. Maksudnya seperti apa? Contoh misal seperti panci tersebut, guys. Misal barang kita ada yang rusak atau panci tersebut ada yang rusak, penyok ataupun ada yang retak ataukah ada yang salah warna ataupun apapun lah, guys. Kita akan sulit memberikan return. Kita akan sulit memberikan gantinya. Karena untung yang kita dapat sangat kecil. Otomatis pelayanan kita pun akan berkurang, guys. Kita tidak mudah memberikan return ataukah memberikan penggantian dana. Karena masalah tersebut, profit margin kita sangat kecil. Apa yang harus kita berikan lagi? Kita loh sudah murah-murahan harga. Mereka masih minta return. Waduh. Kalian pasti akan berat, guys. Dimana hal tersebut pasti akan memberikan penilaian jelek pada kalian. Kesannya toko kalian yang salah. Padahal belum tentu, guys. Barang rusak atau barang kurang baik itu bisa jadi disebabkan oleh QC dari pabrik atau pengiriman yang kurang baik. Handlingnya jelek. Karena itulah barang kita bisa bermasalah. Tapi customer itu pasti akan menyalahkan toko kita dan meminta pengembalian dana atau minta return barang. Di mana barang kita yang rusak akan merugikan toko kita. Misal aja lah, gak usah banyak-banyak. Untuk pengembalian barang pun itu membutuhkan cost, guys. Membutuhkan biaya ekspedisi. Di mana kita harus mengembalikan panci dalam kondisi yang baik kembali ke customer kita. Itu juga cost lagi, guys. Nah, itu belum dipotong. Kalau misal dari pabrik. Pabrik belum tentu mau loh, guys. Retur barang seperti panci dan lain-lain yang penyok atau rusak dikembalikan ke pabrik lagi. Dan pabrik memberikan ganti panci yang baik. Belum tentu pabrik mau, guys, seperti itu. Karena mereka punya policy-policy sendiri-sendiri. Nah, coba kalian pikirkan, guys. Ada contoh lagi, seperti parfum Thailand. Saya sangat memahami tentang kasus bisnis parfum Thailand ini. Parfum Thailand ini sangat digemari, guys. Di tahun 2021 hingga 2022 ini, guys. Tapi sayangnya 2022 ini sudah sangat menurun, tidak seperti tahun 2021. Nah, parfum Thailand ini kesannya benar-benar laris manis, guys. Orang beli itu gila-gilaan. Yang saya tahu, parfum Thailand ini itu terjual di salah satu toko parfum di Surabaya. Satu harinya bisa menjual sampai 1000 paket. 1000 paket, ya, guys. Satu paket belum tentu isinya satu. Kadang ada yang isinya sampai 100-an atau puluhan biji. Satu orang bisa beli lebih dari 1 biji. Hebat banget kan? Bayangkan, 1000 paket. Itu dalam 1 hari, guys. Yang namanya kurir ekspedisi yang pick up, itu sampai 1 hari hanya pick up di tempat yang sama. Dan itu berkali-kali berapa gelombang, guys, dalam 1 hari. Nah, tapi di balik itu juga ada jeleknya, guys. Seperti parfum Thailand ini, packagingnya kan menggunakan botol. Botol tersebut botol kaca. Kita tahulah, botol kaca itu nggak murah, guys, harganya. Mungkin satu itu harganya bisa Rp1000. Nah, mungkin
Parfumnya sendiri harganya cukup murah guys, karena merupakan alkohol seperti Absolut dan juga bibit parfum yang paling menggunakan hanya beberapa tetes saja. Karena parfum Thailand itu sekali kalian semprot, setelah itu mudah hilang baunya guys. Nah, pada saat pengiriman sering banget mengalami bocor. Jadi nggak kaget kalau dari 1000 paket itu bisa kembali hampir 20% guys. Retur, bayangkan aja, sekitar 100 hingga 200 paket itu dikembalikan dalam kondisi rusak. Dan hebatnya lagi, toko parfum tersebut harus mengganti parfum-parfum yang pecah ini guys. Nah, bayangkan aja, parfum yang pecah ini, botolnya yang harganya cukup mahal, hingga 1000-an rupiah, itu harus diganti dan mengganti dengan parfum yang baru guys. Itu sangat merugikan, dan kekecewaan customer itu juga sangat tinggi. Mereka harus menunggu untuk dikembalikan lagi parfum yang sudah mereka beli, karena masalah pecah. Bayangkan aja, padahal saya lihat packaging mereka itu sudah cukup baik guys, menggunakan bubble wrap dan diberikan kardus. Tapi masalahnya adalah apa? Handling dari ekspedisi yang tidak bagus bisa menjadi salah satu penyebabnya. Ya, jadi kelihatan sehat karena banyak omsetnya, tapi kerugiannya juga sangat besar. Dan kekecewaan dari customer juga cukup tinggi guys. Penilaian toko yang tidak tinggi itu merupakan salah satunya. Kekecewaan dari customer mereka. Nah, itu contoh yang paling mudah kita lihat. Akhirnya dengan kasus-kasus seperti itu, profit marginnya sangat kecil. Dan mereka sangat mengeluh pada kita. Ya apa iki carane? Kok kayak gini terus? Padahal packaging sudah dibuat bagus, tapi tetap aja ada yang pecah. Mereka sudah membuang kos lebih untuk packaging mereka. Bayangin aja, sudah berusaha seperti itu pun tetap sulit. Ya, kembali lagi seperti contoh-contoh panci tersebut. Parfum panci sudah serupa guys. Nah, kalian jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ya guys. Ini contoh-contoh yang bisa membantu bisnis-bisnis kalian ke depannya. Ya guys, ada strategi lain, yaitu Blue Ocean Strategi, Laut Biru guys. Apa maksudnya? Ya, kita bisa menjual produk-produk unik dan menarik ke pasar guys. Pasarnya itu akan lebih spesifik, tapi tidak banyak kompetitornya. Bagus kan? Tunggu dulu. Nah, kalian harus lebih memutar otak. Kalian harus lebih kreatif dalam menciptakan suatu produk seperti ini. Karena hal-hal seperti ini itu tidaklah mudah untuk kalian membuat suatu produknya. Kalian harus benar-benar riset dengan baik, analisa kebutuhan pasar, dan kalian harus jeli melihat apa barang-barang yang ada di pasar, dan sebisa mungkin kalian membuat produk-produk yang kira-kira dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan sehari-hari. Jangan buat produk yang terlalu unik, tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Itu juga sangat merugikan kita. Nah, kalian harus pintar-pintar memutar otak untuk mencari suatu produk yang memang benar-benar baik dan bisa masuk ke pasar secara fluid. Mereka tidak sadar, smooth banget. Tapi ternyata mereka sangat membutuhkan hal tersebut. Carilah produk keseharian yang solutif guys, yang dibutuhkan oleh banyak orang dan sifatnya itu spesifik. Atau buatlah suatu produk yang bisa diberikan nilai tambah dari produk-produk yang ada di pasaran guys. Beri kemasan yang jauh lebih baik. Itu juga bisa sih. Nah, kita akan berikan contoh seperti Blue Ocean Strategi guys. Contohnya seperti filter higienis. Ya, filter higienis ini merupakan filter yang cukup menarik guys. Unik dan juga cukup hebat dalam fungsinya. Bukan hanya fungsi, penampilannya juga kesederhanaannya itu perlu kita acungi jempol. Nah, ini adalah produk inovatif dan juga solutif, yaitu untuk membantu menjernihkan air di rumah-rumah kalian guys. Banyak pelanggan-pelanggan loyal yang melakukan repeat order. Awalnya mereka juga coba-coba, karena ini merupakan produk baru. Produk ini cukup unik, karena apa? Modelnya sangat sederhana, tapi filter ini juga memiliki 3 lapisan penyaringan yang jauh lebih baik dibanding filter-filter air pada umumnya guys. Kelihatannya memang simple, harganya pun sangat terjangkau, tapi ternyata efeknya itu luar biasa. Nah, ini yang disebut inovatif dan juga solutif. Karena itulah banyak pelanggan-pelanggan yang cocok dan selalu membeli produk ini. Dengan melihat perilaku dari pelanggan-pelanggan ini, jelas terlihat bahwa produk ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka dan dapat menghadirkan solusi untuk kehidupan mereka guys. Penjual ini juga bisa melakukan
banyak sekali pelayanan-pelayanan lebih pada customer-customernya. Bisa memberikan bonus-bonus dan juga misal aja ada servis lebih seperti retur barang. Kalau misal ada barang yang rusak ataukah barang yang hilang, kita akan berikan secara mudah. Kelebihan-kelebihan Blue Ocean Strategy atau kelebihan dari bisnis Laut Biru ini. Karena produk ini cukup unik, kita bisa menentukan harga sesuai yang kita mau. Tidak banyak kompetitor lah maksudnya. Maka kita bisa menentukan harga di pasaran sesuai dengan kemauan kita. Karena kita menjadi trendsetter dalam hal ini guys. Pastinya nggak lupa kita juga ingin harga tersebut ekonomis dan juga terjangkau. Supaya mudah dibeli oleh banyak lapisan masyarakat guys. Secara profit margin juga cukup besar. Karena bisa mendapatkan 50 hingga 100% dari harga produksinya. Otomatis profit margin kita akan sangat sehat guys. Arus kas keuangan kita pun juga tebel banget. Otomatis jauh lebih aman daripada orang yang mengejar omset. Apalagi kita bisa memproduksi sendiri dari bahan baku. Otomatis harga tersebut pastinya jauh lebih di bawah daripada orang yang kulaan barang-barang jadi guys. Bagaimana enggak? Produksi dari bahan baku itu otomatis sangat hemat guys. Dan kelihatannya bahan baku ini kan hanya sebuah kain. Misal contoh filter ini. Tapi mereka bisa mengubahnya menjadi suatu barang yang bernilai tinggi. Dan bisa memberikan inovasi serta solusi untuk seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Juga lebih mudah dalam mengontrol kualitasnya. Karena produksi sendiri, kalian bisa meng-QC barang kalian sendiri. Mempunyai cara QC-nya. Kalau misal kalian kulaan dari pabrik-pabrik lain, biasanya QC akan dilakukan oleh pabrik. Setelah sampai kita bisa QC lagi. Tapi dengan barang yang banyak dan penjualan yang sangat cepat, seperti yang kalian mengejar omset, otomatis kalian tidak sempat melakukan QC. Ya, jadinya apa? Pastinya ada barang-barang yang rusak, ataukah memang QC-nya jelek, otomatis barangnya cacat. Nah, di situ kita bisa menghindarinya. Dan juga dengan barang produksi seperti ini, kita sangat fleksibel dalam pengembangan produk-produk ini. Kita bisa perbarui selalu guys. Kita bisa update fungsi-fungsinya. Kita bisa update keamanannya. Dan juga lain-lainnya. Hal tersebut juga bagus untuk menguasai pasar. Dan otomatis akan mendatangkan banyak banget reseller-reseller yang ingin berminat untuk menjual produk-produk seperti ini. Contohnya seperti filter higienis ini. Pastinya bisa memberikan pelayanan lebih kepada customer-customer. Otomatis customer yang puas akan loyal dan selalu melakukan repeat order guys. Karena repeat order terus-menerus, otomatis kekuatan dari pelanggan-pelanggan ini akan memberikan kepercayaan besar pada toko-toko seperti produk higienis ini. Itu sangat bagus guys. Dimana kita pasti akan jauh lebih kuat dibanding orang-orang yang mengejar omset aja. Yang mengejar profit margin pasti punya kekuatan lebih. Nah, meskipun ada kelebihan-kelebihan untuk bisnis Blue Ocean Strategy ini, pastinya ada kekurangan juga. Seperti ini kekurangannya. Perlu usaha ekstra untuk kalian buat suatu ide untuk produksi suatu barang yang sangat unik yang dibutuhkan oleh pasar. Juga bisa memberikan solusi untuk seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Di situ kita benar-benar kreativitas dan putar otak lebih banyak dibanding orang-orang yang membeli produk-produk yang sudah umum seperti di Red Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy memang membutuhkan orang-orang khusus guys yang mau dan bisa melakukannya dengan baik. Melakukan marketing dan juga promosi terus-menerus supaya produk ini dipahami dan diketahui oleh banyak lapisan masyarakat. Setelah mereka mengetahui, mereka akan mencoba-coba. Mungkin akan terjadi loyalitas pembeli. Selalu melakukan riset dan juga pengembangan produk untuk menyempurnakan selalu produk-produk ini. Nah, itu yang cukup melelahkan untuk di Blue Ocean Strategy. Tapi hal tersebut juga akan membawa efek-efek positif pada perusahaan atau produk-produk ini guys. Karena ini produk kita sendiri, produknya unik dan menarik. Otomatis pada saat kita bisa melakukan pengembangan-pengembangan terus, otomatis kita akan sulit dikejar oleh kompetitor-kompetitor lain. Karena ini produk kita sendiri guys. Mereka untuk meniru atau untuk menjual produk-produk yang mirip pastinya akan kesulitan. Dimana kita akan selalu melakukan pengembangan ke depan. Otomatis mereka jadinya akan selalu tertinggal guys. Nah, untuk produksinya juga membutuhkan waktu yang lama. Karena dari bahan baku dan diolah menjadi sebuah filter. Misal contohnya kain, bahan bakunya dan dirubah menjadi filter seperti filter higienis ini. Dimana kalau Red Ocean Strategy, mereka kulaan barang, waktu barang datang langsung bisa dijual di hari itu guys.
tinggal difoto, jual aja. Tapi bayangkan kalau seperti produk-produk yang di Blue Ocean Strategy. Contohnya filter higienis ini. Mereka harus mendatangkan sebuah kain. Kain gelondongan besar yang harus dipotong-potong terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, barulah mereka akan mencetaknya. Setelah dicetak, akan dilengkapi dan juga di packaging terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa didistribusikan. Langkahnya jauh lebih panjang kan daripada yang orang kulaan. Nah, itulah kelemahan dari Blue Ocean Strategy juga. Maka perkembangan bisnis ini akan jauh lebih lambat dibanding orang yang selalu mengejar omset aja. Nah, seperti itulah kekurangan-kekurangan dari Blue Ocean Strategy ini. Kalau kalian diberikan dua pilihan ini, kalian pilih yang mana guys? Kalian bisa komen di bawah. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih baik? Yang mengejar omset? Memang jauh lebih mudah, tapi ya berdarah-darah seperti itu. Atau Blue Ocean Strategy yang memang jauh lebih sulit, tapi kalian bisa menjadi trendsetter dalam pasar di contohnya Indonesia ini guys, seperti produk filter higienis ini. Nah, gimana tentang mengenai cuan? Apakah kalian sudah cukup paham? Oke, kalau begitu silahkan berikan like kalau kalian memang suka, atau dislike kalau memang kalian tidak suka video ini guys. Nah, sampai sini saja video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sehat dan sukses selalu dalam usaha-usaha kalian ke depannya guys. Let's go!